Ini tidak ada alasan rasanya pihak penyidik Polda Jabar harus mengabulkan dua permintaan ini, HP dengan wajib pelapor itu. Ya, support buat Ibu apa namanya ini ya, PH Yosef. Semangat Bu, maju terus. Handphone milik Yosef, suami dari Tuti Suhartini dan ayah dari Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak korban pembunuhan di Subang disita polisi. Setelah diperiksa polisi dan HP disita, Yosef juga menyewa pengacara untuk menangani kasusnya. Mulia, barang bukti yang saya itu, yang HP itu saya minta untuk diperlihatkan karena itu saya belum lihat. Yang mulia, punya saya. Nanti. Siap yang mulia. Sudah dicatat. Nah, terus yang kedua adalah saya minta dokumen barang sitaan itu HP Pak Yosef yang waktu di Polres disita, tapi di putusan tidak ada. Ya, kata dari tim Polres itu, Bu, ini sana dan tim sana mau mengembalikan barang gitu posisinya. Tuh Kang Yoris juga sendiri sama ya? Sama, tahu nggak? Tahu. Handphone sudah dikembalikan juga? Udah, kan posisinya di rumah Danu posisinya gitu. Pada saat itu saudara membagi 3 tim. Siap. Apa tim pertama? Untuk mengcover area, jaga area, siap. Kemudian Untuk yang IT ambil serdang gitu. yang IT ambil Serdang. terus sedang itu apa sih? Rekaman. Digital forensik. Bukan yang apa ya? Bisa dijelaskan? Serdang. Apa? Serdang. Ya. Itu untuk mengambil data digital alat komunikasi yang. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Nah, ini kita sambung sahabat-sahabat AK tentang PH Yosef yang baru. Ini bagus sahabat, kalau ini bagus, AK support sekali. Sebelum masuk ke sana, video AK sebelum ini, jadi AK mengambil kesimpulan analisa AK, adanya Danu bersama ibunya ini nggak bisa diabaikan. Hanya dua pilihan, yaitu apakah Waida bersama Danu diantarkan pulang, lalu Danu datang lagi, karena di sana ada jeda waktu sahabat-sahabat AK hampir 1 jam, lihat keterangan video AK sebelumnya. Atau memang Waida dari awal Danu tahu sebagai pelakunya, dia tutup-tutupi. Itu dia permasalahannya sahabat-sahabat AK. Jadi keterangan itu ada di video sebelum ini sahabat-sahabat AK. Lalu sahabat-sahabat AK, kalaulah dibilang kasus ini penuh rekayasa atau memang dibuat tidak terang benderang dengan adanya OOJ, ini OOJ juga perlu kita bagi dua. OOJ di awal kasus dan OOJ penyidik sekarang. Karena kan seharusnya penyidik sekarang membuka kasus terang benderang. Kan ini duduk permasalahannya agar apa? Agar terungkap sebenarnya siapa pelakunya. Contoh tentang HP Yosef. Apakah penyidik sekarang tidak tahu? Kan pertanyaannya itu, bahwa HP Yosef disita. Kalau kita melihat kronologis, HP Yosef disita, sahabat-sahabat AK, itu di awal-awal kasus. Itu potongan video tadi. Di awal-awal kasus. Siapa tim? Saat itu kanitnya Kanit Taryono yang sekarang menjadi tersangka tentang tanggal 19. Kanit Taryono sendiri membuat 3 tim. Salah satunya tim tentang Sheldon, tentang digital HP. Apakah timnya itu juga yang menangani HP Yosef? Masa iya Pak RT yang menanganinya? Atau RW? Atau tukang surabi? Kan tidak, pasti orang Polres. Kan ini duduk permasalahannya dalam analisa AK. Lalu sahabat-sahabat AK, yang menariknya lagi sahabat-sahabat AK, dari keterangan Danu di MHS itu, ini sering AK bahas, bahkan tim Polres memulangkan HP Danu dan HP Yoris, bahkan motor yang sekarang dipakai barang bukti di rumah Danu, yaitu di Waida, di rumah Waida. Coba bayangkan, tim Polres, siapa itu tim Polresnya? Apakah pengembalian itu tidak diketahui oleh Kanit sebagai pemimpin di sana, di lapangan?
Karena tim Kanit mempunyai, ini kata Kanit, tim Sheldon. Kan rangkaian suatu peristiwa inilah yang akan bilang akan mensupport kalau soal HP ini PH Yosef ini harus ungkap, itu harus ada. Karena ini kalau ada HP ini bisa merubah keputusan hakim itu sendiri. Tetapi kalau yang lainnya misalnya mempermasalahkan tersangka dan sebagainya tidak akan merubah keputusan itu sendiri. Buang-buang waktu. Tapi kalau soal ini masalah HP, ini yang sangat krusial. Ini bisa merubah keputusan hakim itu sendiri. Karena ini jejak digital, sahabat-sahabat AK. Jadi kalau ini memang ada, lalu ditutup-tutupi, baik itu tim penyidik sekarang maupun penyidik terdahulu, baik itu oknum-oknumnya, mereka lah berjemaah menutupi kasus ini. Kenapa? Adanya suatu barang bukti untuk membuka terang benerang kasus ini, tapi tidak dihadirkan. Kan kalau ini terjadi, sahabat-sahabat AK, ini OJ berjemaah untuk menutupi kasus ini tanpa mereka sadari. Kan membuka suatu kasus agar terang benerang sehingga kasus terungkap siapa pelaku sesungguhnya. Seharusnya HP Yosef ini dihadirkan biar tahu apakah benar Yosef bersalah ataukah benar Yosef itu benar. Mari dengarkan dulu potongan video ini. Bukan penyitaan atau apa terhadap HP yang dibawa oleh Pak Yosef? Waktu itu diminta. Diminta? Disita? Iya, disita. Ya posisinya kata dari tim Polres itu, Bu, ini sana dan tim sana mau mengembalikan barang gitu posisinya. Tuh Kang Yoris juga sendiri sama ya? Sama. Tahu nggak? Tahu. Handphone sudah dikembalikan juga? Udah kan posisinya di rumah Danu posisinya gitu. Kan waktu itu kan sempat kalau di Polsek katanya kan. Sana riweuh aku punya media gitu. Udah aja di rumah gitu. Jadi handphone Yoris juga sudah dikembalikan? Sudah. Nah. Mulia, barang bukti yang saya itu yang HP itu saya minta untuk diperlihatkan karena itu saya belum lihat yang mulia. Punya saya. Nanti. Kita lanjut dulu nanti. Siap yang mulia. Permintaan Pak Yosef sudah dicatat. Nah, terus pada saat itu saudara membagi 3 tim tadi. Siap. Apa tim pertama? Untuk mengcover area, jaga area, siap. Kemudian Untuk yang IT ambil Sheldon itu. yang IT ambil Sheldon. Terus sedang itu apa sih? Rekaman. Digital forensik. Bukan itu. Apa dia? Bisa dijelaskan? Sheldon. Apa? Sheldon. Ya. Itu untuk mengambil data digital alat komunikasi yang. Tadi yang saya ingat juga kan saudara saksi menerangkan tim saudara saksi dibentuk 3 tim. Satunya tadi apa bagian komunikasi itu namanya? Sheldon itu berhubungan dengan handphone yang hilang atau mencari sinyal atau apa gitu? Coba jelaskan. Kalau itu saya tidak bisa menerangkan karena itu ada timnya, ada bagiannya yang bisa menerangkan. Bagian IT. Siap. Jadi fokusnya mencari data-data yang berhubungan dengan data-data IT berhubungan untuk penyidikan. Siap. Nah hasil dari situ apakah dapat diketahui handphone korban itu terakhir ada di mana dari situ? Laporan dari tim IT untuk HP korban itu off di TKP. Off di TKP pada saat itu juga. Siap. Lalu sahabat-sahabat AK, jadi AK tidak ingin bergabung grup PH inilah, grup PH itulah, mengintervensilah, inilah, itulah, memberi masukan, itulah, di ranah misalnya grup atau WA dan sebagainya, tidak. AK tidak mau. Karena AK ingin PH-PH di kasus Subang ini bekerja secara profesional, tetapi kan nampaknya nggak bisa. Tidak terlepas daripada grup-grupan. Dapat informasi ini, inilah yang mengakibatkan kekacauan itu, sahabat-sahabat AK. Makanya akan mengkritisi atau membahas mereka ada di publik. Contoh sahabat-sahabat AK,
Ya. PH ini sebenarnya sangat luar biasa. PH Yosef ini, kalau dia substansinya tentang ranah kasus ini. Contoh, dia membahas tentang HP 100%, 1000% akan dukung. Begitu juga sahabat-sahabat akan tentang meminta agar Mimin Arigi Abi wajib lapor dipindahkan, 100% akan dukung. Itu kenapa tidak dari dulu itu wajib lapor di polsek yang terdekat? Agar apa? Semua memudahkan. Ini kan jauh biaya dan sebagainya. Ini tidak ada alasan rasanya pihak penyidik Polda Jabar harus mengabulkan dua permintaan ini, HP dengan wajib lapor itu. Ya kalau soal yang satunya tentang mentersangkakan dan sebagainya, mungkin akan berseberangan dengan PH ini, karena akal landasannya kalaulah bicara salah tangkap, misalnya ditangkap, ditahan salah atau ditersangkakan salah, itu ada tempatnya untuk memprotes, yaitu di pra-peradilan. Nah, ini kan kalau kita kembali ke belakang lagi, ini kan kapan majunya? Kan seperti itu. Jadi karena pra-peradilan sudah ada, Aka mungkin berbeda pendapat dengan PH ini gitu. Jadi sia-sia kalau membahas tentang salah tangkap atau salah tersangkakan, karena ranahnya ada di pra-peradilan, itu sudah dijalani kan. Nah, jadi kita tetap support PH baru ini, kencang saja, kencang, lebih kencang lagi kalau dia substansi daripada barang bukti HP ini. Bongkar itu, karena di sini sahabat-sahabat AK sudah ada yang namanya tersangka OOJ, levelnya adalah kanit. Sahabat-sahabat AK, apakah ada rangkaian peristiwanya tentang HP dan sebagainya? Ini kan harus dibongkar. Agar apa? Kita enak sebagai warga negara ini menerima keputusan dengan lapang dada bila tidak ada lagi yang menutup-nutupi kasus ini. Support buat Ibu PH Yosef. Semangat Bu, maju terus. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat.